Ngomong. Selamat datang teman-teman WD. Selalu WD dan Canggung. kali ini tidak ada pantun karena Erwin lagi capek banget kayaknya. Benar. Jadi langsung saja memulai Pachinko Audiovisual. Hari ini Widih. dipandu oleh saya, Ko Tian Sek. Dan saya Puce tahu. Udah pernah pucetau. Udah pernah cangci. Itu apa? Pemain basket. Atlet basket dari Cina. Oh, pucetau udah pernah. Oh, Cangci lu siapa? belum. Tuan tanah di Bekasi. Tuan tanah tuh gimana Dia ceritanya? dulu pada masanya Ko Tian Sek ini adalah saudagar tuan tanah. Terus dia punya tanah. Akhirnya dihibahkan ke negara jadilah Tambun. Oh. Pemilik Tambun di Bekasi adalah orang Cina. Dan hari ini kita kedatangan Ramen Girl. Woi, ni hao. Wis, Wede. langsung. Udah itu doang yang gue tahu. Itu doang. Meyakinkan banget di awal. Putri Estiani Suharto. Benar. Oke. Tapi secara nama sangat tidak Cina ya? Masa sih? Soeharto? Bukan Soehartonya. Oh iya, sorry. Putri Sorry. Estianinya. Wow. Iya. Baru mulai agak Sorry, langsung. baru Kalau mulai. Soeharto dan Cina ya jelas ada hubungannya sih. Ada. Nah teman-teman, jadi Dinetralin. Langsung dinetralin. baru di awal loh Gak ini. apa-apa. Iya, maksudnya secara nama tuh kayak Sama sekali gak Iya Cina ya. sih. Gue sempet nanya sebenarnya ke bonyok gue. Kayak kenapa namaku tuh Putri Estiani gitu. Gak ada marga lagi. Jadi Iya, benar. bapak emak gue tuh gak Estiani. Gak ada. Bokap gue tuh Kantawijaya. Wah Cina banget. itu Cina banget Itu tuh. Cina banget. Dari kannya kan. Nyokap gue itu Soeharto. Ah gimana maksudnya maaf? Marganya Soeharto. Marganya Oh, Soe. Soe. Bukan Su. Iya. Ya beda dia. Iya. Soe. Marganya Soeharto. Nah turun ke gue Estiani. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh, nggak ada apa traces of kayak silsilah keluarga. Kalau bokap gua. ada dong marganya dong. Kanta. Iya kan? Iya. Berarti harusnya turunnya dari bokap dong. Nah, gue tanya ke bokap gue, jadi jawaban mereka tuh kayak nggak pernah jelas. It's as if mereka, gue tuh kesannya kayak anak adopsi gitu loh. Tapi nggak, gue mirip bokap gue dan nyokap gue sedikit. Gue pernah nanya, jawabannya tuh kayak kurang jelas. Tapi yang gue tangkap tuh, bokap gue bilang, kamu tuh namanya tuh nggak boleh sembarang dikasih. Itu harus tanya ke Leluhur. Cong siapa gitu-gitu gitu dan udah pada nggak ada semua jadi kayak ada perhitungannya. Ada hitung-hitungannya. Nah. Jadi itu nama udah dihitung. Iya cuman gue nggak tahu kenapa bokap gue udah tahu gitu tidak put in the effort untuk menghitung-hitung itu gitu loh. Dan mungkin berhubungan dengan dulu kayak apa sih namanya kalau di culture asimilasi or whatever. Mungkin bokap gue pengen gue Nama tuh Indonesia membaur aja. Ya. gitu dan emang gue sangat membaur banget gitu. Jadi pas masa kecil gitu. Jadi ya udah nama gue tuh nggak yang kayak apa sih nama Cina banget tuh kayak Tan Ek Chok. Itu mah toko Tan roti. Ek Chuan mah roti. Toko roti Tan Ek Chuan. Itu mah roti. Gambangnya enak loh. Tan Ek Chuan gambangnya enak, roti gambangnya enak. Oh iya emang enak. Dia kalau lewat di depan rumah enak. Iya, maksudnya Enak. ya nama Cina yang kayak Henry Wijaya. Iya gitu. kan. Kalau cewek siapa? Karen Tanu. Enggak, Stefani. Stefani Stefani Sylvia. Wijaya. Nah ya kayak gitu. gitu. Kayak gitu. Nah nama gue Teresa. enggak Putri. Teresa Teng. Teres. Masuk deh. Tapi Makanya, iya. gue pengen banget dulu, gue pengen banget dulu jadi Cina. Gue pengen banget dulu kayak berusaha embrace ke Cina-Cinaan gue. Sampai gue waktu awal sebelum gue namanya Ramen Girl, gue tuh sempet di SoundCloud. Gue tiap kali upload lagu, nama gue tuh kayak Putri Soe. Karena gue ambil dari Soeharto. Oh iya. Soe kan masih kayak Iya, Masih soalnya ada masih ada Cina-cinanya marganya lah. Cina-Cina gimana gitu kan. Ada feel-nya lah. Ada feel-nya. Soeharto. Ya udah. Berarti mirip sama gue. Gue juga secara nama tidak Tidak Cina. tidak dibikin, didesain sama keluarga seolah-olah Cina. Jadi Oh. Barry William aja. Bukan William ya, William. Nah Lim itu marganya. Marga. Oh Liam. Jadi kan dijadiin berarti- satu. Oh tapi nyokap bokap Liam. Bokap Lim. bokap Liam, Bokap oke. Liam. Oke. Terus akhirnya dikasih nama Barry William. Jadinya bukan William. Tapi kan sama berarti kayak bokap gua kan. Iya. Jadi Kanta Wijaya. Betul. Iya di Jadi ada Indonesia dicampurin kan. lah biar jadi. Nah gua tuh nggak ada dari Estiani apa? Esti. Makanya tadi Ani. gue tanya. Ani bisa jadi. Kenapa? Mana Bisa ada jadi apa, Margani? Ada kali. Gak ada Margani. Siapa itu bang? Gak tahu. Gue sambil minum ya. Enggak apa-apa. Oh, Lohanko ini. pun nama Cina nggak ada. Gak ada, Pasti gue gak udah ada. nanya. Kalau marga aja gak dikasih apalagi Gue nama udah Cina, nanya. Win. Gue udah nanya. Bokap gue jawabannya cuman itu. Ya itu nggak boleh asal gitu. Iya, Terus gue kayak ya udah terus Kenapa hitung lu nggak aja usah gitu. nyariin? Ya udahlah.
udah lewat, udah berpuluh-puluh Ya. tahun berlalu, mau diapain juga gitu kan. Tapi sebagai seorang keturunan Cina nih, Puce ini apakah lahir dan besar di lingkungan yang sangat Cina? Enggak. 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 Karena di Jaktim ya tinggalnya. Jaktim, BKT, tahu pernah main di Ya tahu lah. Jaktim? Gue kan Oh, Bekasi. Oh lu Bekasi? Harapan Apa? Indah gue. Jakbar. Dia mau udah Cina Ja- oh. banget. Apa Puri? Enggak. Green Lake. Greenfield. Green Lake? Greenfield. Oh Greenfield. Oh kalau Green Lake kayak mantan gua. Oh. Yang Cina juga. Ya emang banyak sih Cina di sana. Cina ngumpul Emang di sana banyak sama sih. Green Lake. Jakarta Barat tuh memang tempatnya. Makanya secara Greenfield. teritori tuh dia Cina banget. Gue tuh Nah. sangat tidak Cina. Berarti gue sama nih, kayak Koko Iya. Berry. Benar. Jangan koko lah. Oke. Panggil Sumpah, Bang. gue itu Bang. paling aneh dipanggil koko. Paling ngerasa Kenapa kagak sih? nyaman. Tahu udah aneh banget. Kok Wah, Gue suka anjing. banget loh dipanggil Cimen. Biasanya orang tuh manggil gue Cimen. Cimen. Gue tiap Oh, kali Cimen. dipanggil Cimen dibanding Mbak Men. Ada orang yang manggil gue Iya, Cimen. agak Gue kayak, aneh sih Mbak Men. wah Wah, gue oh diakuin gue kecinaannya. Cina bray gitu loh. Gue Bukan Cina. masalah mennya Putri, harusnya Mbak Putri masih enak. Ada. Ya kan Mbak mainnya Put. dari rame. Iya, Iya, Ciput masih ada. Tapi Oh. Cimen tuh gue tiap kali dipanggil Cimen gue kayak Ada senengnya ya? seneng banget. Asal nggak tambah gay. Cimeng. Ya, jangan. Ya, disebut. Ya, disebut. Emang gak boleh? Ya nggak boleh sih kalau disebut. Lu sebut doang. Dibeli yang jangan. Bahaya. Kalau disebut doang mah boleh. Disamperin, anjir. Dibeli mah jangan. Emang di mana belinya? Ah, kalau itu saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau belinya di mana kan Hihi. nggak tahu. Tapi kalau ngambilnya pindah-pindah. Digebrek loh. Nggak di. Goblok. Tahu polisi kita bercanda. Masa? Nggak tahu sih. Oke balik lagi soal. Tugas editor. Soal nggak lah itu aman lah. Kita mah emang bercanda gitu-gitu. Berarti dari kecil lu di Jaktim? Di Jaktim. Cawang. Jaktim. Enggak. Jaktimnya tuh gue lebih Jaktim lagi, tapi belum Bekasi. Jaktimnya itu Jatiwaringin. deket-deket BKT. Hampir Jatiwaringin, Pondok Bambu, Oh. Pondok Kopi, nah daerah-daerah situ. Nah iya berarti Ukuran. satu daerah sama Sindilau. Oh. Sindilau juga situ. Jangan-jangan kita tetanggaan. Mungkin kali. Mungkin. Si Sindilau punya toko ya di Pondok Pondok Kelapa. Kelapa. Oh, gue jarang main ke Pondok Kelapa. Gue jarang main kemana-mana sih sebenarnya, karena gue anak rumahan aja. Nah, kenapa kita di situ? Karena keluarga Cinanya bapak gue itu banyak yang di daerah-daerah situ kayak di Cawang. Bapak gue tuh besarnya di Cawang. Gitu. Nah kayaknya proses berpikirnya tuh waktu itu mereka kenapa belinya rumah di Jaktim. Jaktim yang situ gitu, Pondok Bambu. Karena pengen deket dengan si opa-oma itu yang di Cawang. Oh iya. Gitu. Tapi berarti lu di rumah ya masih menjalankan budaya-budaya? Nah itu oke. Enggak. Oh, udah Sama enggak. sekali. Sama sekali enggak? Jadi nyokap gue kan Manado Jawa. Bokap gue Cina hitam. Oh yang Cina tuh dari bokap doang. Bokap doang. Nah, dari ketiga budaya ini Cina, Jawa, Manado, gue nggak turun budaya apapun. Oh. Gue jadi kayak kenapa sih gue paling Manado gue poco-poco gitu kan. Tapi itu pun gue nggak hafal banget. Terus Cuma poco-poco doang. taunya. cuma gini-gini doang. Cuma Wah, tahu ikutin aja. cuma tahu gerakannya kadang kan gerakannya gitu doang. Iya juga sih. Iya, cuma Nyemes kanan, aja. depan, belakang. Iya ya benar-benar. Kalau Cina juga Imlek, gue merasa ya Imlek gue tuh selalu kayak setengah-setengah gitu loh. Maksudnya setengah-setengah. Jadi gue tiap kali dengar teman-teman Cina gue dulu sekolah di Penabur Cipinang Indah, deket kan. Cina sih. Itu Sekolah penabur Nah, Cina dulu, sih. tapi gue kasih tahu penabur di Cipinang Indah itu adalah penabur paling multikultural. Gitu. Jadi isinya nyampur banget. Di situ mantan gue aja Islam dapatnya di situ. Satu orang lagi Islamnya. Bapak gue langsung kepecahan sih waktu itu. Kepecahan alias bete banget. Dari semua orang Dari yang satu ada di sekolah. penabur. Satu sekolah. Lu sekolah di penabur kenapa milihnya yang Islam? Bapak gue pasti kayak kesel banget sih waktu Udah itu. Kayak, diarahin penabur nih. udah gue Penabur taruh nih anak. Pilihnya yang beda Iya. agama banget lagi. Kayak gak ada Kesel. pilihan lain di penabur lu. Aduh. Dia ngomong apa ya? Ya sekolah. Oh iya, dia paling multikultural. Imlek gitu. lu di rumah setengah-setengah. Nah, di rumah setengah-setengah. Nah, tapi kenapa setengah-setengah? Tiap kali gue bandingin sama Temen lo yang- anak-anak Cina di penabur, mereka angpaunya tuh bisa kayak minimal gitu. Juta. Kayak atau enggak minimal 500.000. Nah, gue Ah. 50.000. Dari orang rumah doang.
Dari bokap doang? Dari opa oma gue. Oke. Yang Cina banget gitu Iya, kan. Iya, iya. Oh. Ini berarti opa oma dari bokap ya? Iya bokap. Nah gue bukannya gak bersyukur ya. Iya, iya. Cuma kayak Kesenjangan lah ya. Kok beda ya? sejak segini? iya. Kok gue Cina juga tapi kayak gak Cina gitu. 50.000 buat beli makanan di kantin seminggu habis. Waktu itu kan inflasi belum separah sekarang ya. Benar. Iya, Enggak, tapi masih kan- bisa beli bakso berkali-kali Tapi gitu. lu nggak bisa dipungkiri sekolahnya di Penabur. Iya. Emang kenapa? Penabur bukan sekolah sembarangan. Dan untuk masuk kan lumayan, secara biaya juga lumayan mahal kan. Nah gue Nabur? sempet bilang ke bokap gue, jadi gue tuh anak yang lumayan baik lah sebenarnya. Anjay. Orang nggak banyak tahu itu. Nah gue tuh Apa tiba-tiba kenapa gitu? Keren lah. Belum enggak itu. Berusaha relate tapi nggak pantas. Berusaha relate dengan berusaha zaman relate tapi nggak Gen Z. pas masuknya. Gue agak Udah prihatin. bapak-bapak gua. Apa tadi sampai mana sih? Gue emang agak lupa gitu loh. Itu apa? Kita juga apa? Soal apa kabar? Kenal. Nina. Itu soal sekolah di Penabur itu kan bukan sekolah sembarangan Oh juga. iya, gue sampai bilang ke bokap gue waktu itu mau masuk dari SMP ke SMA. Jadi gue dari SD, gue tuh penabur di Cipinang Indah itu terus. Nah gue kan anaknya bosenan dari dulu. Gue yang kayak, Pi, aku masuk negeri aja juga gak apa-apa. Karena nilai gue lumayan Oke. lumayan gitu. oke. Untuk bisa masuk negeri yang mana gitu, lo bisa banget gitu. Terus gue bilang ke bokap gue kayak, aku masuk negeri juga nggak apa-apa sih, Pi. Lebih murah juga kan. Terus bokap gue, gak mau. Kamu harus sekolah Kristen. Wah, padahal bapak gue Katolik. Jadi kayak oke. Masih mirip depan Iya, dia, terus Kak. gue udah bilang kayak, tapi ini bukan mendiskriminasi Iya, apa ya. iya, Gue iya. justru orang tipe anaknya yang kayak gue nggak beda-bedain, makanya gue pengen masuk negeri, Negeri aja. banget gitu. Nah tapi bokap gue yang kayak, gak, kamu harus masuk ini sekolah Kristen, gak apa-apa. Mahal juga, papi jabanin. Oh ya, oke. Ya orang tua lah ya. Iya, pengen- iya, gue yang pengen kayak- Anak dapet yang terbaik. Ya, tapi universitas gue yang kayak gue pengennya masuk UI biar biayanya lebih murah sama keluarga Cina. Gue tuh bangga. Nah jadi di keluarga Cina gue nggak tahu ya sama apa nggak di kalian. Tapi kalau ada yang masuk negeri, kayak seneng banget. Oh gitu. iya? Oh iya. Di keluarga Cina gue gitu. Oh di gua enggak sih. Nggak ada yang masuk negeri. Iya, lebih tepatnya. Iya di keluarga lu gak ada yang masuk negeri. Nggak tahu kenapa kayak bangga. Jadi pas pengumuman gue masuk UI tuh, wah perlakuan Jurusan apa di UI? komunikasi under FISIP. Oh iya iya. Gitu apa opa oma aku tuh perilakunya Happy banget. perlakuannya tuh yang kayak wah ini nih yang pertama masuk sekolah negeri di universitas negeri di keluarga kita kayak oke. Gue cuma ngincer itunya doang. Oh itu jadi pengakuan. prestasi. Gue gak tahu sih. Pengakuan. Iya, makanya kita Kalau di keluarga gue yang masuk UI kan ada adik gue nih yang kedua, yang tengah. Ya orang rumah bangganya karena dia masuk UI-nya bukan karena negerinya. Karena Mungkin kali ya. UI nih, keren bisa. Terus beasiswa masuknya. Wih pinter banget. Pinter banget. Lu Itu yang gimana? keren. Goblok. Enggak gue gak expect jawabannya juga gitu sih. Nih menurut tebakan lu deh, terawangan lu. Terawangan. Menurut lu. Agak kalau gelap dari- sini. Oke. Wih, gua Cina banget. Dengan look seperti ini, Kuliah menurut di lu mana? kira-kira gue kuliah di mana? Kalau dia di mana menurut tebakan lu? Oke. Lu tebak ya. Oke, Dia oke, dan oke. gue kuliah di mana? Yo. Lucu nih. Lucu nih. Oke. Ko Erwin. Erwin. Oke, ko Erwin mungkin Greenfield kan tinggalnya. Iya. Binus. Benar. Benar. Wih. Tight Gua, shit. sekarang Standar gua. Cina Oke. Jakbar. Sekarang gua. Ini kan setengah-setengah Cina nih. Tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi. Oke. Shit. Oh, gue tahu. Mana? Half-half tuh biasanya ngumpul di Atmajaya. Oke. Ah. Salah. Ini, Ukrida. Salah. Dikit lagi. Hampir. Dikit lagi. Hampir. Dikit lagi hampir. Guys, sekolah apa yang di Jakarta Barat dekat Central Park? Enggak di Jakarta Barat. Banyak dia. Oh, Kampusnya banyak. Kampusnya banyak. kok gue jadi prihatin. Tebak aja satu lagi nanti gue kasih tahu. Satu lagi ya. Menurut lu apa gue kuliah di mana? Oh, wah tapi ini gak mungkin. Ini terlalu slay soalnya. Apa? Apa? LSPR tapi kayak gak mungkin. BSI gue. Serius? Serius kaget. BSI yang iklannya apa tuh? Obama. Itu loh makanya gue dibilang kampusnya banyak. Oh itu maksudnya gue pikir kampus lo tuh pindah-pindah. Memang.
memang. Memang kadang-kadang nggak belajar di kampus mana Oh emang. tapi bisa gitu. Oh Bisa gitu. kayak ini kayak membership gym. jadi lo kayak Bener gue masuk kampus pakai keyfob kok. oh iya jadi lo bisa ada cabang yang sini, cabang yang situ. Kayak gym kampus. Iya lu membership premium gitu. Iya benar. Iya Tapi gue benar. BSI makanya sangat tidak Cina sekali gitu. Tunggu, sorry kalau gue boleh tahu karena ini lumayan lore yang sangat gue pengen tahu dari dulu. BS itu kayak gimana sih? Ya Isinya anaknya, dosennya, whatever. kampus. Kampus aja normal. Tapi satu kelas 100 orang. Sumpah gue gak bohong. Lu satu kelas berapa? 40 40 kan paling. basic Iya. lah ya. Waktu zaman gue angkatan gue satu kelas 100 orang. Kayak seminar dong. Bener juga ya. Maksudnya Iya juga ya. Enggak sih? Pokoknya habis kelas dapat sertifikat aja mereka. Gue itu lebih ke alasan ekonomi. Lebih ke alasan ekonomi. Tapi menurut gue, ini nih buat gue ya. Ini nih mungkin banyak keluarga Cindo tuh gak setuju. Apalagi bapak emak gue. Kenapa? Menurut gue education tuh scam sih. Kenapa begitu? Bukan menurut scam lo? dalam arti yang diajarin itself itu scam. Tapi kayak gini, kebanyakan keluarga tuh agak pegel, sorry. Apa kebanyakan keluarga bokap nyokap gitu selalu kayak terlalu rely on pendidikan. Oh ya. Untuk anaknya sukses. Ya, ya, ya. Kamu kalau nggak masuk sekolah ntar kamu jadi apa gitu. Sedangkan gue lihat kayak banyak kok anak yang drop out pun kayak sukses-sukses aja. Dan banyak anak yang educated banget. Sampai S2, sampai S3 juga. Gitu-gitu aja Iya. gitu. Jadi gitu. bukan lebih ke orang tuanya selalu menuhankan Iya. Pendidikan. bahwa kalau lu nggak berpendidikan, lu nggak bener aja hidup lu. Iya, terus mahal banget lagi pendidikan sekarang loh. Banget. Asli. Iya kan? Gila. Gue suka lihat di TikTok kayak nggak tahu kenapa, gue belum bersuami dan belum pengen punya anak apalagi kan. Cuma gue kayak tertarik sama hal-hal begituan. Kadang di TikTok gue muncul gitu, terus kayak biaya pendidikan di mana gitu. Iya itu Wow. udah ratusan malah hitungannya. Gue agak, Asli gue juga mikir kayak, gue kok punya anak? Gak gue sekolahin apa? Gak tahu deh, gak tahu. Belum tahu. Udah ikut Untung mama gue aja juga lahir di keliling. keluarga yang mungkin lebih nggak terlalu, maksudnya nggak yang kayak gitu, yang nggak yang lu kalau nggak kuliah ini nggak berpendidikan dengan benar nanti Mau jadi apa mau jadi apa lu? Apa? Nggak juga, karena gue kuliah gue juga nggak beres kan. Oh, Udah di basic nggak beres lagi kan kayak lo kok. kesannya kayak orang tuanya kayak ya udahlah nih anak yang ini mah. Ya, Kos nggak kan lu apa-apa. Makanya sangat berbanding terbalikan dengan adik gue yang kuliah di UI dan beasiswa teknik lagi. Oh teknik. Adik gue teknik. Oh serem sih. Teknik beasiswa kan UI teknik Teknik, beasiswa. itu dia. Oh, oke. It's okay Bar, it's okay. Enggak apa-apa. Agak Gue gak ada masalah. It's okay Bar. Gak masalah. Mungkin kalau gue kuliah gue gak ada di sini sekarang. Benar tuh. Mungkin ya, mungkin. Kok ketawa nervous gitu. Gak apa-apa. Gue mau biasa aja. Berarti lu anak tunggal atau? Anak tunggal. Oh. Unfortunately. Berarti dengan lu anak tunggal di sekolah dipengen yang terbaik, pendidikan terbaik. Ujung-ujungnya lu lari ke musik. Ih, Pertentangan gak tuh dari keluarga? Harusnya iya ya. awalnya lumayan. Dia aja disuruh nerusin toko tadinya. Iya. Toko apa sih? Sembako. Sembako. Toko sembako. Oh, oke. Iya, di Jual kampung beras, lah. jual telur. Oh. Gue jujur pengen banget sih keluarga gue Cina yang punya usaha gitu. Tapi enggak, Cina keluarga gue tuh, bokap nyokap gue tuh Cina yang kerja kantoran. Iya, sama. Gitu. Nah, gue pas awal kerja, jadi gue kerja kantoran tuh kayak 3 tahun Oh, ish sempet. gitu. Sempet kerja kantoran. Sempet. Karena kan gue ngikutin bokap nyokap gue kan, kayak buat mereka tuh kayak mereka tuh lurus banget hidup ya. Pokoknya kamu kuliah yang sekolah yang Iya, benar, iya. kuliah yang benar, Kerja. kerja yang benar, kamu naik perlahan-lahan. Terus mereka bukan cuma berhenti di situ, mereka tuh kayak paling aman tuh kerja kantoran. Karena kerja kantoran itu gajinya tuh tiap bulan selalu Pasti, ada ada terus tunjangan. kamu dapat benefit apa-apa. Iya, Tapi asuransi. buat gue ya, gue nggak nangkep amannya di mana karena on a random day lu bisa dipecat. Ya. Ya. Di sini ada karyawan. Oh ini karyawan. Karyawan. Yeah. Ini udah dipecat, masuk lagi. Oh, keluar masuk. Ini udah dipecat, masuk lagi. Sorry, bukan dipecat, pengurangan. Pengurangan. Oh, oke. Emang agak kocak kantor ini. Oke. Namanya juga kantor komedi. Iya benar-benar. Oke. Karyawannya juga dibecandain. Agak prihatin Ya kan juga. semua karyawan di sini. Gen Z lu juga karyawan. Iya kan hitungannya. benar.
Lu belum mau dipecat. tenang. Tapi gue sumpah ini penasaran, itu celananya motif doang atau emang basah sih? Hah, emang basah? Oh, Motif. kayak celana jeans basah gitu ya kan sih? Itu celana dari gua. Oh. Kayak habis kehujanan. Iya kan kayak abis basah, lu naik motor kena hujan tapi Di sini sininya doang. kering. Dikit lah. Gak hitam juga sih bang. Keren. Style zaman sekarang bro. Nah gue ngikutin jalan hidup bokap nyokap gue aja gitu. Dan kerja for a kantoran. while gue kayak wah sistemnya menarik nih buat gue. Tapi lama-lama naik gitu kan. Tapi naiknya kayak intinya gue nggak merasa intinya gue nggak merasa yang nyokap gue bilang itu bener. Soal amannya itu. Iya dan kedua gue tuh termasuk anak yang agak beda banget sama bonyok gue. Jadi gue tuh lumayan rebel. Gue tuh bener-bener kayak anjir nih kerjaan diem di Kantor. meja Terlalu gitu-gitu. monoton Kerjaan buat gue lu. udah kelar dari 2 jam pertama gue masuk situ. Tapi gue harus pura-pura kayak Karena kalau Kerja. diem aja kan, kok lu gak kerja? dimarahin Benar. atau malah, kayaknya udah kelar nih. Dikasih Tambah lagi. kerjaan. Kasih lagi. Gue kayak serba salah gitu. Jadi kadang gue kehidupan gue di kantor tuh cuman kayak muka gue cuma gini doang. Pak gue gak ngapa-ngapain. Itu di bidang apa pada saat itu kantor? Marketing. Selalu marketing gitu. Karena ya gue jurusan komunikasi. Iya, Gue iya, masuk iya. kantor salah satu hal yang paling make sense itu di kantor. Nah abis itu gue mulai kayak karena gue stres di kantor. Gue tiap kali pulang gue tuh bikin kayak demo-demo lagu gitu. Nah itu dari mana basicnya? Nah gue diajarin mantan gue pas SMA yang Islam itu. Oh, Mantan berarti lo itu penyanyi. mantan lo itulah yang membawa jalan ke sekarang. Jadi bokap gue kan gak suka banget kan sama dia dan Iya. hubungan kita gitu. Tapi menurut gue banyak hal yang Yang baik dari baik. situ Banyak yang gitu dari loh. dia, benar. Jadi ternyata tuh full circle gitu. Iya, Gue kenal sama dia ngajarin gue nge-rap. Bukan cuma nge-rapnya sih tapi maksudnya gunain apa sih namanya DAW, interface lah, interface terus hardware-nya juga dia ngajarin gitu. Habis itu gue lanjut belajar sendiri lagi. Keren. Tapi gitu. basic nyanyinya lu dapat dari mana? Ada Kayaknya kecil bakat mungkin aja ngeles. deh. Anjay, keren lu. Nggak, jadi gue jujur nggak tahu, tapi dari kecil gue tuh suka dengerin musik pop gitu-gitu. Terus kan di zaman-zaman itu kan pop agak gimana sama rap kayak Black Eyed Peas. Oh. Gitu. Nah, Gak denger lagu lu? FC, gue lumayan suka. Gue nonton FC tuh. Jeco. Tahu Juga. lah pasti. Dulu Jackie gue Chan, apa? Jackie Chan. Udah, itu film. Itu film. Lu gak tahu Jackie Chan punya album? Tahu. Hah? Oh, Dia punya album? Akhirnya saya menemukan teman Dia saya punya lagi. album. Ini dia orang-orang yang merasa aneh dengan Jackie Chan nyanyi. punya album dia sering bikin konser. Bikin konser. Bikin konser. Kemarin tahun lalu. Tahun lalu apa tahun ini ya? Tahun Sinar ini. Mas ulang tahun. Of course. Sinar Mas ulang tahun. Ngundang Jackie dia Chan untuk nyanyi. Wah kaya banget mereka. Sinar Jackie Mas. Chan? Jackie Chan Jackie nyanyi. Chan. Di BSD. Kan Nggak Sinar tahu. Mas punya BSD. Ya gue gak tahu Nggak deh tahu di pokoknya mana ya bikin tempatnya. acara Benar. ulang tahun. Oke, Ngundangnya Jackie Chan. Gue pikir Tapi lu cari di YouTube Jackie Chan concert gitu banyak juga ada. oh dia kayak SBY berarti. Ah, Enggak maksudnya kayak. Maksudnya Jackie Chan pernah mimpin Indonesia. Maksudnya kayak. Oh Jackie Chan tinggal di Pacitan. Maksudnya kayak dia multitasking. Multi multi talenta. Multi-talenta. talenta. Ya. Iya iya. Ah. SBY kan juga sama gitu. Betul. Bikin konser juga SBY. Betul, Benar. tapi jujur Pak SBY lukisannya bagus-bagus banget. Oh iya, gue belum lihat. Lukisannya. Kira-kira kalau beli berapa ya? Wah nggak tahu deh kalau itu. Tahu deh. Keren loh kalau kayak ya kalau di rumah gitu. Tapi bagus, Ada iya ada lukisan terus lukisan hasil, SBY. hasil SBY ya keren. Susilo Keren, Bambang Yudo. Beh. Keren sih. Auranya- Tapi kayaknya nggak dijual auranya sih. kuat sih. buat happy dia Iya aja kayaknya mungkin ya. rilisnya beliau lah. Passion ya, passion. Oke. Gitu. Terus apa? Musik-musik yang Iya, menginspire seorang ramen girl. Gue emang dari dulu suka, jadi gue suka dengerin banyak banget genre lagu gitu. Gue gak terlalu mentingin genre, yang penting buat gue kalau itu catchy, enak gitu melodinya gue dengerin sih. Jadi mulai dari kayak Britney, pop gue kan suka banget pop Britney, Avril, Panic at the Disco, zaman-zaman itu. Terus Blink-182, Sum 41, M2M. sampai Deftones, M2M. Terus yang ke rap banget, yang kayak sekarang tuh kayak Yeat, Uzi Vert. Banyak banget gitu. Yang penting selama lagunya enak buat gue, ya gue suka. Lalu gitu. bagaimana respon orang tua ketika lu mulai masuk Nah,
ke kehidupan dunia. Jadi pas awal-awal. Apa itu musisi-musisi? Mau makan dari mana kamu? Wah itu persis tapi. Tadi yang mau makan dari mana kamu? Emang gua bokap lu kok. Serius Takut Gar. banget. Takut Iya. banget. Iya pasti gitu kan. Nggak segalak Ngapain? itu sih, nggak segalak itu. Bokap gua agak lebih kalem, Tenang. Lebih kalem. agak lebih kalem. Bapak Irawan Kantawijaya lebih kalem. Irawan sih Cina banget sih. Cina banget, Irawan Cina Cawang. banget sih. Oh panggilannya Bebeng. Panggilannya Bebeng. Coklat kali. Beng-beng. Itu Beng-beng. Sorry. Nah. Jadi kepala. Jadi pas gue masih kerja kantoran, tapi gue udah mulai agak-agak jadi running girl gitu, gue tuh rahasiain dari semua orang kantor juga. Oh, diam-diam. jadi kayak Bahkan- alter ego lu. Iya bahkan karena gue nggak tahu ya, there's a sense of embarrassment gitu loh. Ya. Gitu untuk diketahui orang kantor, bahkan orang tua gue juga. Karena orang tua gue apalagi dari dulu tuh mereka selalu ngelihat gue tuh bisa gambar manga gitu bisa. Gue tuh bisa fotografi, gue tuh bisa graphic design, gue tuh bisa macam-macam Oh, sebenarnya. berarti emang udah ada aliran seninya ya. Seniman bro. Emang suka aja gitu Emang ke arah suka. sana. Nah tapi gue perlahan-lahan consciously to my own decision melupakan itu semua satu semua. persatu. Karena satu gue bosenan dan itu yang nyokap gue sih especially dia tuh suka bilang ya ini yang nohok gue tapi for good sih maksud gue for the better. Dia kayak kamu mah mulai sesuatu nggak pernah dikelarin. Wah gue kayak kena banget. Nah terus kedua gue merasa tiap kali I'm good at something yang kayak gitu-gitu, gue langsung disuruh-suruh Disuruh-suruh. sama teman-teman gue gitu. Kayak misalnya di kampus gue waktu itu lagi era-eranya foto sama graphic design. Wah langsung Fotoin dong. Muncul lu bisa nggak ini fotoin dong ini terus atau enggak bisa nggak poster ini. Bikinin ya. Gue yang kayak kayaknya ini keputusan yang salah. Iya. Jadi gue consciously melupakan itu. Nah and then gue sampailah ke ya gini bikin musik segala macam karena gue stres kan. Gue stres tuh gue tipe yang emang selalu pengen meluapkan in some form of way gitu loh. Dan kebetulan itu musik gue rahasiain dari orang kantor sampai Instagram gue. Jadi gue kayak dilema gitu, gue pengen promote lagu gue di Instagram. Tapi gue gak mau orang kantor tahu. Jadi gue blok orang kantor semuanya. Buset. Gue blok aja. Kenapa tidak bikin Instagram baru? Iya akun baru. Kayak second account. Bener. Entah kenapa itu gak kepikiran di gue. Mungkin karena udah terlanjur orang-orang yang dari dunia musik dan kreatif. Itu Udah juga udah follow follow, itu. udah follow lu. Jadi kayak Nanggung You know, nih. Dan dari dulu sudah Ramen Iya. Girl nama akunnya. udah ramen girl. Orang kantor juga tahu. Enggak, namanya apa gitu kayaknya ramen girl dulu tapi orang kantor tuh nggak tahu kayak ya udahlah itu paling username Iya, aja cuma gitu. sekedar Iya. username. Iya, terus ya udah gitu gue mulai posting tanpa orang kantor tahu. Sampai akhirnya orang kantor tuh ada yang Pujo ayo ini apa kok gue nggak bisa cari Instagram lo ya. Wah. Terus mereka wah lu kok ngeblok gue gitu-gitu akhirnya ketahuan. Oh dia tahu. Akhirnya ngeblok. semua ketahuan Lu nggak lama-lama. bilang kayak error kali Instagram. Iya. Gue udah coba bohong kayak gitu. Gua udah Nggak coba kena. bohong. Mereka gak kena kayak ya udahlah gitu. Akhirnya Oh itu Instagram lu kena shadow ban. Enggak, dulu kayaknya gak ada. Belum ada sih, shadow ban belum tuh ada. belum ada gitu. Oh, Nah oke. akhirnya gue di zaman itu mulai orang kantor udah mulai tahu. Terus gue juga udah mulai diundang misalnya kayak di Pabarus gitu main stage bareng segala macam. Jadi gue yang kayak sama komunitas hip hop juga suka diundang gitu main. Jadi gue jadi mikir kayak kayaknya gue this is something yang kayaknya gue beneran sesuai kata nyokap gue tadi, kamu mah start nggak pernah ada yang finish. I think this is something that I can continue and finish gitu. Pas gua mati maksudnya. Karena dari awal memang sudah tahu, maksudnya ketika terjun ke musik ini, udah tahu memang kayaknya ini nih. Belum, tapi gue pokoknya seneng aja lakuinnya. Sampai dari yang karena senengnya listenernya ya tuh berarti cuma 5 gitu. Sampai yang listener 50 sampai 100 sampai ada yang komen. Yang Lex komen, siapa Ya, komen. Terus orang-orang you know lah di industri gitu juga sama pada tahu. Di Pabarus tahu terus jadi ngundang main. Intinya buat gue tuh kayak apa bahasa Inggrisnya? Timbal baliknya. Timbal balik, ya itu bahasa Indo berarti. Timbal baliknya tuh kayak significant enough buat gue kayaknya this is my thing gitu. Oke. Jadi dari situ gue kayak memutuskan, mulai mikirin untuk kayaknya 3 bulan lagi gue bisa resign dari kantor dan mulai benar-benar seriusin ini. Akhirnya gue bilang ke Bonyok.
Resign. Kayaknya, Mi aku mau bla 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 bla. Bingung banget jelasinnya gue. Iya, iya. Tapi waktu itu udah cukup banyak, cukup lah, nggak banyak banget. Tapi Bisa lah cukup. untuk menghidupi diri sendiri Iya, paling enggak. Cukup lah. Dan udah cukup artikel kayak di Detikcom gitu-gitu. Ya, ya, ya. Untuk kayak ini gitu, ngasih tahu ini gua gitu. Ya, ya. Nah, bokap nyokap gue lumayan kayak what the fuck gitu. Kayak Baru kenapa? tahu tuh berarti tuh. Baru tahu. Bokap nyokap juga Akhirnya baru tahu gue tuh. tunjukin lagu-lagu gue tuh begini. Bokap nyokap gue ya kagak ngerti lah. Ngapain sih lu? Iya, Gitu, udah benar Bikin-bikin kerjanya. lah kayak Iya. kayak Teresa Teng gitu Oh, kalau mau bermusik. Kamu kayak gini ngomong gak jelas, papa gak suka lah. bukan gak suka lagi, dia gak ngerti. Gak ngerti, dia ngomong apa juga gak ngerti. Kayak, Tian wah, Mimi bikin kayak Tian Mimi bisa gak? Lu orang jangan bikin malu papi lah. lu orang anjir. Stereotip banget. Nah terus gue inget banget. Ini di percakapan di mobil gitu. Makanya mereka masih kerja kantoran juga. Mereka oke. pulang kantor di mobil nih semuanya. Terus bokap gue yang kayak, Put kamu yakin nih mau ini? Papi cuman ini aja sih. Khawatir aja kamu hip hop itu makannya dari mana gitu. Which dari honestly. mulut Pi, dari mulut. Dari mulut bener Hip hop, ngunyah. Pakai rocker tangan. semua sama dari mulut Pi kalau makan. Turun ke kerongkongan. sama ya Lalu sebenarnya. diproses oleh organ tubuh. Bokap gue menurut gue bokap gue concernnya benar. Iya bener sih Bener, khawatir sih setuju. pasti sih. Gitu. Apalagi hip hop sebenarnya di Indonesia kan Belum kebanyakan terlalu kan dengernya gede pop lah. ballad, indie rock. Itu di era-era gitu tahun kan. berapa berarti? 2014. Enggak 2016. 2016, 2017. 2016 gue udah mulai kayak gue resign kali ya. Tapi resignnya itu gue inget banget 2017 Juni apa Juli karena gue mau perform with the Fest. Oke. Gue bener-bener nyiapin banget gitu. Oh berarti Gitu. langsung dapat panggung gede Iya. juga ya abis itu ya. Ya alhamdulillah ya. Rezekinya ya. Terima kasih. Dibantuin Gitu. maksudnya. Nah itu yang bikin gue jadi kayak oke timbal baliknya ternyata lumayan oke. Jadi kayaknya ya udah gue udah bisa resign nih. Gue kasih 3 bulan buat buffer gitu kan. Safety blanket gitu. Ya ya. Terus gue resign. Ya udah. Udah fokus lah di sini. Full time Fokus gitu. sampai Tapi gue sekarang. sempat mikir gini. Kalau misalnya pun musik gue gak berhasil. Gue merasa gue selalu bisa cari cara lah gitu Pasti ada lah nanti lah. jualan Bener. catering kayak apa nggak beneran gue Oh iya, sempet mikir gitu? udah ngobrol sama nyokap gue kayak kita Jual- coba deh buka jualan catering apa Nyiapin gitu. plan lain lah ya. Iya pokoknya gimana caranya supaya gue tuh nggak kerja kantoran karena buat gue I mean no disrespect ya buat yang suka kerja kantoran tapi gue nggak bisa. Iya, Gua nggak nggak- cocok aja. Gue nggak Beda cocok aja banget lah. gitu. Gue juga belum pernah kerja kantoran dari beres kuliah. Langsung ke... Pacingko. Enggak, itu belum, ini baru. Ini baru. Maksudnya langsung ketemu dunia ini gitu habis Oh, lulus. oh. Erwin tuh masih sempat kantor. Ya, Oh, sempet ngantor di mana? ngantor di Bank. bank. Wah Di muka lu dua bang banget sih. Bang banget. Iya, mah Aura- gua bang aura lu banget bang- emang. bang Kemeja rapi, necis, celana bahan Sorry halus. bangnya apa? Permata. Permata dan Oke. Mandiri. Panin. Bukan mandiri ya? Bukan Panin. Oke. Dulu gue juga pengen masuk bang. Ah. Karena denger-denger gajinya lumayan. Ya kan tinggal masuk lu ke ATM Bukan, bisa, bukan. nyetor. Maksudnya kerja. Nangis. Kerja. Aku malu, aku Kerja. malu, aku malu. Oh, akhirnya. Tapi kalau dibilang berarti awal berkarirnya di 2016. 2017. Itu yang bener-bener 2016 tuh kayak Masih transisi ya lah. nyiapin demo Iya, gitu-gitu. itu masih transisi lu menyiapkan sesuatu sambil Transisi. memutuskan untuk cabut. Iya, nah itu momen-momen dikata-katain orang kantor juga tuh. Oh, setelah tahu. Iya, setelah mereka, jadi itu lumayan moment of transition yang lumayan aneh gitu. Jadi kayak misalnya lagi ngerokok gitu kan di ruang di apa? Di area yang ngerokok. Nah, ada beberapa yang kayak mereka yang kayak "Cek, Lu yakin? Lu enggak. Mereka kayak gak ada yang tahu kan sebenarnya gue gak ada yang gue kasih tau tapi dia kayak, "Cek, lu Rameng Girl ya?" Jadi mereka tahu Rameng Girl dulu. Baru mereka kayak make the connection gitu kayak Iya. dia lagi ngerokok. Kayaknya sama. Terus Aneh. kalau itu yang baik, tapi kadang ada yang agak jadi ada tiernya nih. Itu yang baik. Ini yang agak norak nih, yang agak norak tuh yang kayak di lift bareng. Wah. Artis gue kayak. Ya. Ada sih yang kayak gitu. Bete. Ada sih. Foto. Wah bete. Nah ini tier ini nih yang sekarang nih yang di atasnya tuh yang tier Apa? evil. Jadi apa kayak ada beberapa orang gerombolan tuh yang kayak. Mereka liat Instagram gue, SoundCloud gue terus ketawain gitu.
Ya intinya you know lah ngata-ngatain segala Iya, macam. iya, iya. Tapi lucunya pas gue Memandang sebelah resign. mata lah. Iya pas gue resign. Di hari gue resign gitu dadah-dadahan. Ini orang-orang baik banget sama gue. Jangan lupa Cari kita ya muka. kalau udah di TV. Alah, Jangan lupa kita biasa. ya kalau udah. Berarti di posisi sekarang udah ada dong teman kantor yang sombong banget Oh, iya. sekarang. Itu mah udah lewat. Udah lewat itu udah ada. Dulu Brengsek. kecil sama gua timeng. Teman kantor. Oh, kecil Itu mah ya. biasa tetangga. Kalau itu tetangga. Dulu mah saya tahu ini waktu belum terkenal. Saya gendong. Itu beda tetangga biasanya. Yang kalau ngomong, wah Putri udah gede dulu segini. Dulu segini. Ya kan udah 20 tahun lebih. Masih gede. Ucok baba mah segitu-gitu aja. Daus Mini juga. Daus Mini. Oni Sahrial. Lah kan bener kita mah kagak ngomong ini. Mulai agak jahat. Enggak jahat lah, kan emang itu. Sehat kan. Biar motongnya enak ya. Biar motongnya enak ya. Kayak gak beneran kayak tetangga. Tetangga kalau saling lewat kayak, yuk Itu aja, Yo. basa-basi itu aja. Basa-basi mentok. kemana? Biasa. Biasa tuh di mana? Anjing. Tapi kalau dari 2017 ya, Puce ini sekarang kita 2025 kan. Berarti berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Lu Iya. ngerasa itu cepet gak sampai di titik ini sekarang kayak lu udah konser keluar. Gue sense negeri. of time-nya tuh rada gimana ya? Gue gak tahu di orang lain sama apa enggak. Tapi buat gue gue tuh kayak mulai lagi dari nol. Kayak bener-bener gue nya mulai dari nol. Umurnya di 2017. Kayak gue tuh kayak reborn Iya. literally aja gitu. Dengan hidup yang baru sebagai bener, seorang bener-bener kayak musician. Jadi kadang gue kalau nginget hidup gue yang kayak tiba-tiba gitu random gitu, apa lagi mandi atau lagi BAB apa? Gue tiba-tiba ya benar itu bahasanya. Apa gue keinget tiba-tiba gue dulu pernah kerja kantoran ya. Iya. Gue dulu pernah kayak Iya. naik angkot gitu-gitu juga. Atau enggak gue dulu pernah di UI. Jadi kehidupan itu tuh buat gue tuh kayak surreal banget. Gue tahu itu terjadi. Tapi kayak at the same time juga kayak, hah? Aneh. Pernah ada ya gue hidup di dunia Iya. kayak gitu ya. Ngalamin. Iya. Jadi buat gue tuh kayak hidup gue tuh mulai lagi di 2017 itu 17 sih. itu. Jadi gue gak merasa kayak, oh itu lama banget. Rasanya kayak both lama dan kayak, wih tahu-tahu udah 2025. Udah 2025, Gitu. Jadi gue iya, gak iya. bisa, time is an illusion. Asik. Berarti lu sekarang tuh dikenalnya sebagai ya udah full time rapper aja. Iya. Musisi. Ya maksudnya di musik musisi. aja gitu. Walaupun sekarang kan gue ada kayak brand / collective house sendiri kan namanya Going Noodles. Iya. Itu tuh ya kita suka bikin kayak interview jelek sama musisi kayak Jay Park gitu, kayak musisi hip hop lain juga di Indo. Terus bentar lagi nih kita mau mulai lagi menjajaki kayak streaming gitu. Sama siapa? Kemarin kita baru tes gitu sama Indah Kus, Emma, sama ini nih si Koko satu ini. Biar ada male touch dikit. Iya ada Cinanya. Ada Cinanya juga dan ada laki-lakinya. Iya Cina dan laki-laki gitu kan. Gitu. Jadi ya kehidupan gue begitu aja sih. Gue udah gak ada kerja kantoran atau ya mungkin gue mau jual catering gitu. Enggak udah itu plan Udah geser lah lumayan ya, aja. udah lewat. Susah jual catering anjir kayak R&D-nya susah gitu. Gue kayaknya ya kalau gue inget-inget ya gue tahu seorang ramen girl tuh kayaknya dari Kashmir deh. Kashmir. Kayaknya yang gue inget ya Kayaknya. di era-era itu tiba-tiba lagu itu gede aja. Terus terpapar lah gue kayak, wih Terpapar. siapa nih gitu. Cina nge-rap. Agak kaget. Tapi itu dulu pemikiran gue juga kenapa nama gue Ramen Girl. Dan bukan kayak, jadi nama-nama hip hop tuh kan yang kayak, apa ya kayak Young P, Lil P gitu loh. Nama-nama yang kayak, kok Lil P, Lil P. Lil Cindo Boy. Lil Cindo Boy masih Cindo itu. Boy. Siapa sih? David Beat. Rieru Shindo. Itu tuh. Tapi gue gak mau nama kayak gitu. Soalnya buat gue kayak ya gimana ya. Look gue Cina begini terus Iya, kayak iya, iya. mau sok-sok nge-rap apa gimana. Terus orang dulu tuh gue orangnya lumayan takutan. Sorry. Lumayan. Gak apa-apa. Erwin juga suka gitu kok. Iya tiba-tiba. Banyak angin ya. Iya. Banyak angin.
lumayan takutan gitu kayak dikomenin atau apa. Kalau sekarang ya udahlah. Tapi kalau dulu gue kayak gini pemikirannya. Aduh, gue bentukannya kayak gini, gue mau ntar gue dikira sok gaul apa. Ya udah gue namanya yang aneh aja sekalian. Gitu. Terus kenapa rame ya gue suka Jepang anjir, gue suka ramen ya udah. Spesifik ramen atau mie? Mie sih. Harusnya Ramen, gue ramen. suka itu semua. Cuma kenapa Ramen Girl? Karena ada film yang gue lumayan suka, Brittany Murphy, itu Ramen Girl judulnya. Oh. Tapi pakai I, Oh. girlnya. Lu dari situlah inspirasinya kayaknya ini deh nama gue. Iya. Oh. Tapi Gitu, kalau ramen jadi- girl itu yang V-nya bukan dari Republik kan? Bukan. Bukan dari Republik itu kan? Emang bikin sendiri Tapi aja mungkin kan? subconsciously nempel di gue sih. Hanya ingin kau tahu. Iya iya. Tadi gue sempat nanya juga soal lu kan udah sering manggung lah di luar negeri lah di beberapa negara. Iya. Nah, Hmm. dengan membawa nama Ramen Girl ini apakah orang-orang tahu lu ini orang Indonesia kah atau malah taunya oh ini orang Jepang nih gitu. Kalau di luar tahu, tapi kalau di luarnya Cina, mereka kadang nggak tahu. Sering banget mereka nggak tahu bahwa gue bukan orang Cina. Like mainland China. Lu kan sempet manggung di Cina juga kan, yang di Cindotur itu berapa kota lu? Oh, Ada Hong Kong. ada Hong- 4 apa 3, tapi sebelumnya juga pernah lagi. Ada lagi? Ada di festival di Beijing juga. Jadi total Anjir. lumayan sih kayak Cina. Wih, gue lebih banyak manggung di kota Cina daripada kota Indo setelah gue pikir-pikir. Oh iya. Gue certified Cindo. Certified. Cocok memang diundang di Pacinko ini. Cocok. Cocok. Gue baru oke. Lebih banyak di Cina Iya. manggung. Iya sih, maksudnya kotanya ya. Iya, di kota, di Kotanya. Tapi di Indo emang gak banyak manggung. Manggung cuman, apalagi pas dulu awal-awal, kalau sekarang kan lebih gue Iya, kurasi gitu kan. Cuma kotanya yang gue visit di Indo bisa dihitung jari banget. Oh. Kayak, ya kan, Jakarta, Bandung, Malang, Acara-acara Surabaya, besar Jogja. paling ya. Gede. Itu Atau kenapa? klub gitu. Kenapa ya? Asik dia, wah gak nyampe katanya. Secara belum ini mungkin senyampe itu. belum seluas itu Seluas kali ya. Iya, iya. Dan lagi pula tipe lagu rapnya gue tuh bukan yang kayak, kan banyak pakai bahasa Inggris. Terus banyak, kalau buat gue ya, ini jujur aja, banyak tema yang gue bahas tuh menurut gue itu nggak sefrekuensi sama Pemikiran. collective consciousness. Collective consciousness negara kita, Ya, menurut ya. gue. Maksud gue adalah kayak misalnya lu lihat collective consciousness di Amerika gitu. Kenapa rapnya gede? Ya, Kayak, ya. you know gitu, kayak ya orang-orangnya emang begitu Ya, gitu. ya. Free speech lah, terus Ya, kayak apa orang-orang yang di trap house gitu-gitu tuh pada dari miskin ke kaya, makanya mereka flexing segala Ya. macam. Itu emang budayanya kayak gitu. Beda lah sama di Indonesia sedangkan ya. di Indo, gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Apa karena terlalu banyak korupsi atau apa, tapi mentalnya tuh banyak yang galau. Makin pengen digalau-galauin Ya, gitu. ya. Terus cinta-cintaan, which is nice gitu. Cuma cinta mulu gitu. Kayak, damn kita gak maju banget sampai hal entertainment kita tuh ya stuck di situ aja. Sama kayak kalau ngeliatin itu gak orang, ya mungkin mohon maaf yang mungkin di kampung tuh kok bikin anak mulu ya. Mungkin karena entertainmentnya gitu doang. Betul. Gak ada hiburan Gitu, lain. gak ada hiburan Betul. lain gitu loh. Jadi ya, Jam 7 udah sepi jalanan. Jam 7 kok malam. tahu banget ya jam 7 gitu. Oh, saya kan anak daerah. Oh ya, Daerah. Saya daerah cukup Bekasi. gue kan cukup sering bermotor ke ke daerah-daerah Oh. pelosok-pelosok. Jadi gue tahu Oke. beberapa kultur Benar. di daerah tuh kayak apa. Jam 7 tuh ya. Jam 7 sumpah Benar, di pada beberapa sepi biasa. daerah. Wih, early banget mulainya. Iya, jam 7 udah di dalam aja. Jadi habis maghrib nih. Yang nggak langsung ngewe juga sih Oh, iya, oke, maksudnya. oke. Maksudnya Sorry. di dalam rumah aja. Di dalam rumah aja. Cuman yang di dalam rumah ngapain kan kita nggak tahu. Habis maghrib, dinner. Gede banget. Kaget gue. Makan. Dinner Maksudnya sambil makan. begini nih dinner. Iya, sambil gini. Iya. Makanya lu dinner lu yang bener aja. Ya kan dinner makan malam maksudnya. Iya sih bener sih. Bener sih. Habis itu mulai. Ya, mereproduksi lah. Ya intinya gitulah Recreation. benar di beberapa daerah memang ya malam itu ya udah mereka tidak punya Iya. opsi seperti kita bisa Benar. kemana mau main kemana. Iya. Enggak mau streaming gitu ya kali gitu mereka ya udah jadinya ke bikin
anak gitu. Bener kayak Nah, jam 7, jam 7 nongkrong dulu kali ya di Kopi Nako. Si ada. Nggak ada. Si ada tuh Kopi Nako. Nggak ada. Nah jadi gue mikirnya, apalagi setelah gue mulai manggung di luar gitu kan, gue bisa ngeliat dong, gue bisa compare kan. Gak usah jauh-jauh. Cina, oke, Cina gede banget hip hopnya. Oh iya malah gede banget ya? Gede banget. Kayak, wah gue juga bingung sih jelasinnya. Gede banget. Kayak rapper yang masih agak kecil gitu, baru agak naik, paling satu lagu viral doang gitu. Wah mereka bisa ngepack satu venue live house gitu loh. Gede dan orang datang beli tiket. Beli tiket, beli merch, beli CD. Cuman ya mungkin masih one hit wondernya gitu ya. Yang Iya, satu masih lagu gitu. viral terus orang mau datang gitu. Mau datang. Kayak sih ini, Sky is your God. Oh menceping loh, itu loh. Oh mereka kayak bingung gitu, siapa itu? Pastinya. Gak tahu. Itu, hah? Gak tahu. Coba nyanyiin Falwina. Woman cepeng lao cai, na, deng lai. Aduh, gak bisa. Enggak, mereka gak mungkin gak tahu. Please cari. Mainin please. Mainin tuh maksudnya di play. Di play. Boleh. Apa Please, namanya? gak mungkin. Sky, SKAI. Pasti kalian kalau dimain tahu. Mungkin tahu. Bukan mungkin. Pasti tahu. Sky? SKAI SKAI. is your God. Pasti Oh ketemu nih, semua. Chinese rapper. Nah, coba mainin yang paling terkenal aja. Itu sampai ngalahin Jay Chou loh dia. Oh iya, ini. Dalam apa? Yang ini. Gue gak tahu ini gimana cara bacanya. Gue juga gak tahu, gue gak Cina itu. Paling banyak Mandarinnya aja. Ini nih. Ah, deh. Masa gak tahu? Desperado ini musik. Iya. Taruh. Macete. Belum. Tunggu sampai hit. Tunggu sampai ada drop ya. Tar dulu ya. Masa gak tahu? Gak mungkin. Ntar, tunggu sampai dia. Oh, tahu ini gua. Anda gak tahu? Wah. Ini sering jadi meme juga kan, musiknya dipotong-potong. Tahu gue ini tahu. Oke. Gue ini tahu. Lu kalah Cina. Tahu gue. Dari Berry. Enggak, kalau dia pengetahuan musiknya emang agak minim. Oh, enggak. Masalahnya ini bukan cuma pengetahuan musik, ini banyak dipakai di meme. Jadi Iya, gue tahu makanya. Gue tahu ini. Oke. Ini tahu. Ya gimana kita mau berharap pengetahuan musik dari orang yang di mobil dengerin Jackie Chan nyanyi? Iya juga sih. Musik gue stop di angkat-angkatan jadul. Gak bisa. Enggak, itu jadul banget tapi. Gue nanya lu Ada tau. gak? Lu pikir gak? Ada orang, oke gue masuk mobil pasang seatbelt, nyalain musik, Jackie Chan nyanyi. Ada gak lu? Kayak consciously nyari Jackie Chan. di Spotify Jackie Chan. Playlistnya dia udah Jackie Chan. God damn. Gue gak habis pikir. Pun lagu-lagu Indo ya stop di zaman-zaman dulu. Dadali lu tau Dadali gak? Dadali band. Nggak, itu gua nggak tahu. Dadali. Asbak. Kayak gimana? Coba nyanyiin. Dadali tuh ada yang terkenal banget. Coba nyanyiin. Asbak yang aku bisa membuatmu cinta kepada. Tahu, tapi emang judulnya Asbak. Enggak, itu bandnya Asbak. Bandnya Asbak. Tuh. Asbak band. Nggak tahu lu sama kayak gitu. Lah, kenapa Asbak bukannya Dewa? Lah, aku bisa membuatmu. Beda. Itu Beda jatuh itu. cinta Dewa. Salah. Enggak tahu Merpati, Angkasa, Merpati. Fagetos. Tak selamanya Fagetos gua tahu. selingkuh Tahu. itu indah. Tuh. Wah ini angkatan MTV ampuh sih. Dahsyat. Oh dahsyat. Oh Dahsyat. MTV MTV ampuh. Gak nonton, maaf Raffi Ahmad. Aku gak nonton. Gua musik cukup lumayan lah. Cukup Ya, lumayan dia dengerin lah. Oke. Kalau ini Jackie Chan. Susah. Makanya menerima musik baru gua. Gua tahu Kashmir. Dia mah enggak. Oke. Pernah dengar tapi Kashmir. Baru tahun berapa? Baru kemarin kan? Mau kemarin. podcast sama gua Iya, kan? betul. Aduh malu deh. Gua mah udah tahu dari lama. Udah tahu dari lama gua Ramen Girl tahu. Baru gua. kemarin, wah gue dengerin dulu. Iya. Iya tapi Cina Lagu-lagu ini- juga banyak lagu Mandarin ya? Bahasa Mandarin, sorry. Gak kalau lagu Mandarin. banyak baru ini karena kan gue kemarin ikut Rap of China. Iya. Di sana tuh emang Rap of China itu apa? Battle rap gitu atau bukan ada konsep battle rap tapi basically Rap of China itu reality show / kontes. Jadi bayangin ini kayak Indonesian Idol tapi buat rap di Dan Cina. Di Cina. Nah itu sebenarnya gue kayak agak dijebak tipis masuk situ. dijebak gimana? Dijebak jadi kayak mereka itu kebetulan timnya emang lagi nyari banyak kontestan dari luar. Dari Luar luar Cina. Cina. Mereka pengen, Rap of China tuh kan udah lama, udah dari 2017 apa segala macam Oh. gitu. Nah
Terus temen gue rapper juga dari Singapura namanya Shiga Shay, dia ikut yang tahun lalu. Dia telepon gue juga, yo Ramen, you need to join Rap of China. Gue yang kayak lu Ini gila orang apa? mana? Orang Singapura tuh Singapura. maksudnya rasnya? Oh Cina. Jadi dia masih bisa kayak Kenapa kalau rapper cara ngomongnya kulit hitam banget sih? Kenapa gue emang? Enggak tadi kayak temen Oh lu. yo Ramen. Oh gitu ya, nggak tahu emang Ya kan begitu. itu kan stereotip begitu, nggak tahu. stereotip orang kulit hitam kalau ngomong nadanya begitu kan. Gak tau man, kenapa. yo. Gak tau, gue juga kalau ngomong kadang juga gitu. Jadi gue gak tahu kenapa gitu ya. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga ya. Gimana ya? Terbiasa gitu Kalau kali. normal tuh. Gak bisa. Yo man. What are you doing man? Gak bisa. Gak bisa gitu. Itu Cina banget Baraji. terlalu You must join the rap of China man. Itu enggak. Kayak Jokowi kan gitu kan. Bener, Jokowi waktu Jokowi. impersonate orang kan gitu. Jokowi. 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 Itu stand up komedian. Jokowi itu stand up komedian. Gak tahu dia Bukan. apa. Jokowi. Kalau Jokowi kan, lo anda tahu kok tanya saya itu. Jangan ngomongin dia deh. Kenapa nih? Jangan aja. Oh ya udah. Gak apa-apa kan kalau cuman itu kan Benar. biasa. Nervous lah. Iya. SWT. Memang tadi? Oh iya Iya, dia Rap of bilang, China, dia Rap bilang of China. apa? Rap of China. You're wrong. Kan? Yo. Oke. You're wrong. Gak bisa normal emang begitu. You're wrong, man. You should join Rap of China. Terus gue kayak, lu gila apa? Maksudnya gue orang Indo, gue gak bisa bahasa Cina. Kenapa lu suruh gue ikutan Rap of China? Ya. Nah dia tuh bilangnya gini, Gak. Jadi banyak banget rapper tuh ikutan Rap of China tuh satu. Keep in mind kayak walaupun nih kayak Indonesian Idol, tipis tapi rap, yang ikutan tuh banyak banget bukan orang random. Bukan orang dari kampung mana gitu Iya, ikutan iya. belum kenal enggak. Iya. Jadi lu bayangin kalau di Indo tuh misalnya kita bikin gituan juga. Rap of Indonesia misalnya. Tapi yang ikutan tuh gue, Saikoji, Iya. Emang yang Bas udah. Boy siapa gitu. Udah. Dikurasi Iya, lah tapi ada orang-orangnya. juga yang random. Misalnya atau enggak yang suka nge-rap dari TikTok itu pada ikutan semua gitu. Kenapa? Karena di Cina itu acara TV itu salah satu cara paling cepat buat ini nge-boost Naik. gitu. Dan Fame. gue pun ngerasa sendiri gitu di situ setelah ikutin. Cuman Berapa lama? waktu itu gue di karantina itu total mungkin 2 bulan. Lama juga ya. Sebulan Covid lah. lo, Covid. Bukan. Kagak bang, itu tahun ini. Rap of China. Emang sih dari sono Covid, tapi kan bukan berarti itu. Bukan. Iya kan Apa? lu tadi bilang sebulan setengah. Lu tidak bisa bahasa Nggak bisa. Gue bahasa belajar Cina. dikit tapi kayak ya elah. Bagaimana lu beradaptasi di sana 1,5 bulan karantina dengan orang segitu banyak? Gue jujur gue kesulitan sih. Jadi makanya gue bilang gue ditipu. Karena dibilang gini si Shiga Shay temen gue. Sama si tim produser itu. Gak kok banyak banget yang bisa bahasa Inggris. Gue pede. ya Minimal Gua pede. minimal gue punya basic bahasa Inggris gitu ya. Iya, gue pede. Terus kan gue ada, ya kalau ditanya-tanya kayak, ancestry Cina-nya dari mana? Gue ada nih gitu, ancestry Cina. Gue ada, terus gue kesana lah. Dan gak ada yang ngomong bahasa Inggris. Bahkan dari instruksinya pun gak ada. Jadi gue benar-benar kayak, untungnya gue sempat dari gue manggung di Cina sebelumnya tahun 2024, ada juga yang ikutan itu rapper gitu. Jadi gue kayak, jadi gue selalu nanya mereka gitu. Minta tolong. Dia ngomong apa? What did it? Tasho sama. Terus masalahnya kan mereka juga Inggrisnya agak gimana. Iya, Jadi iya, mereka iya. pelan juga. So they want you to, wah gue udah kayak anjir lah. Aduh ya udahlah gitu. Sampai akhirnya kan terjadi drama yang waktu itu kan. Ya. Ya itu real, itu bukan gimmick. Ya itu you know? soalnya postingan itu sempat rame masuk lah di FYP gue juga soal Oke, di postingan FYP itu. lu. Di FYP lu masuk gak? Enggak, udah pasti enggak. Jackie Chan tuh ya? Jackie Chan. Drama tetap. Cina sekarang. Drama Cina. Drama Cina yang beneran drama Cina Dracin maksudnya. Iya, yang Yang 1 menit vertikal. Iya, itu. Oh, yang kayak ternyata tukang sampah itu CEO. Oh iya. Terus Ternyata tukang sampah itu CEO.
Tapi itu bener banget, nyokap gue suka banget nonton gituan, gue capek banget. Beda, FYP kami beda banget. Oh beda oke banget. kelihatan. Gue tuh masih terjamah tuh yang kayak cerita-cerita lu tuh masih nyampe gue. Masih. Nggak apa. At least drama Cina 1 menit masih masuk lah. Masih masuk. Ya lu sampai bikin video Iya. klarifikasi kan? Iya karena diminta Iya, sama iya. tim manajemen di Cina gue ada Iya. gitu. Diminta gitu, itu rame juga gitu. Karena bener-bener kalau kan gue gak bisa bahasa Cina. Jadi Iya. tapi kalau gue artiin komen-komen, gila tuh orang, Mulut pada tuh orang jahat-jahat, benci jahat, banget. ya. Bukan ke gue. Iya. Mereka pada belain gue Iya, gitu. iya, Tapi yang namanya siapa Lil Asian itu. Iya. Itu pada ya gitu. Dapat hujatan. Dapat hujatan. Oh. Itu berarti kalau gitu berapa lama maksudnya kompetisinya? Total maksudnya sampai detik ini kayaknya juga belum kelar. Tapi kan gue udah eliminated Iya, kan. enggak maksudnya di sistemnya berapa pesertanya berapa besar? Oh, Kalau idol kan 16, babak spekta tuh 16 ya berapa sih? gua nggak ini babak-babaknya dan berapa orangnya gua kurang apal. Tapi waktu di awal nih pas bagian akapela untuk akapela tuh basically kayak di Indonesian Idol tuh yang Ya. orang masuk, Ya. halo, terus juri yes aku sih yes gitu. Aha. Itu sekitar 200 sampai 300 orang ya. Habis itu yang kepilih cuman 70. Habis itu ke tahap selanjutnya yang gue tuh terakhir tereliminasi itu 20-an. Ya. Oh iya berarti sama kayak idol yang Ya, sebelum sekitar- akhirnya melaju. sekitar segitu. Iya, ke babak spektanya. Babak spekta itu. Oh gitu. Itu tuh lu daftar atau emang ditunjuk untuk ayo dong ikut? Enggak kan disuruh ikut sama temennya Disuruh tadi. ikut tapi gue bener-bener Ngikut kayak kontestan. proses. Begitu pula dengan rapper-rapper lain yang mungkin udah dikenal di sana juga Ya begitu. sesuai prosedur aja. Sesuai prosedur aja gitu. Gue pikir kayak undangan khusus gitu kayak oh yaudah nih lu ikut deh terlibat di acara ini gitu. Oh ya dari tim mereka ada yang begitu tapi tetap prosesnya sendiri ikutin kayak yang Pokoknya lain. dia kayaknya kayak talent scouting tapi kayaknya ini bagus nih tapi lu ikut Iya. daftar ya gitu. Iya dan timnya mereka tuh sebenarnya udah untuk rapper-rapper yang udah dikenal juga di sana tuh mereka udah tahu karakter nih rapper ini, karakter rapper ini, karakter rapper ini. Gue pas di awal aja tuh ditanya-tanya hal-hal yang kayak kalau dalam situasi kamu dikata-katain kamu bakal gimana? A, kamu bakal diem aja. B, kamu bakal lawan balik. C, kamu wait and see. Kayak dia pengen, jadi mereka tuh tim produsernya tuh pengen kayak, oke ini dramanya ini sama siapa. Oh anjir. Gitu-gitu. Bener sampai begitu Udah ya. sampai begitu. Mungkin gak diorkestrain banget, tapi at least mereka kayak, misalnya tim member. Ini gabungin aja sama ini. Ini Iya gabungin aja, you know? iya. Jadi- Biar secara tayangan menarik. Iya, di apa? Pas udah di TV-nya gitu, pas udah rap terus drama-dramanya itu real semua. Ya, Bukan ya. kayak WWE gitu. So gue WWE kan Iya. scripted semua WWE kan. scripted. Nah, ini tuh yang dikondisikan. Dikondisikan. Gitu. Tapi skripnya di sini tuh nggak ada. Nggak ada ya. Gitu. Situasinya aja dibentuk, diarahkan, Dibentuk, iya. sisanya organik. Sisanya organik gitu. Ngalir. Cuma lu bayangin gak, gue gak bisa bahasa Cina. Jadi pas mereka pada nani nuneno gitu gue kayak, apa ya gitu. Pelangak pelongo Pelongo aja, muka gue kelihatan banget sih pelangak pelongo. Gitu. Tapi gue masih belajar Cina kok sampai detik ini. Karena kita gak tahu, siapa tahu gue diminta balik lagi. Tapi kan memang bahasa Mandarin sekarang malah akan jadi bahasa universal kedua kan? Akan, Setelah kayaknya bahasa udah. Udah ya, malah udah ya? Kayak udah OTW, kayaknya. udah OTW. Udah ya kan, iya ya Udah kan. OTW. Soalnya menurut gue Cina sekarang lagi, gue nyesel sih gak dengerin opa gue. Kenapa? Dan bokap gue. Dulu bokap dan opa gue tuh selalu yang, emang kalian gak kena ya? Yang kayak belajar bahasa Mandarin. Cina akan menjadi ekonomi nomor 1 di Enggak, dunia enggak. gitu. Kalau disuruh belajarnya ya. Opa gua enggak. Belajar in general. Mandarin. Iya, Oh oke. belajar Mandarinnya, Mandarinnya. iya. Cuma ya kan kita kan kayak apaan sih? Iya kan anak-anak gak ngerti ekonomi nomor 1 di dunia. Si peduli gue gitu. Bener. Kayak ternyata bener. Bener. Jadi Oh. menyesal. Berarti nama lu lumayan gede lah di Cina. Karena udah beberapa Belum kali gede banget tapi lumayan. udah punya pasar sendiri lah mungkin Iya, di sana. itu viral soalnya di Xiaohongshu, semuanya Xiaohongshu, WeChat Moment, Douyin, gitu-gitu. Nah udah habis dari momen viral itu gue roll terus aja Gulung sampai aja udah tuh. sampai detik ini. Maksudnya gue masih di Indo gitu, belum balik lagi ke sana, tapi gue konten-konten gue juga banyak yang buat Douyin gitu. Oh. Gitu percina-cinaan. Dan menurut gue ya, bahkan saat konten yang tadinya buat Douyin doang itu gue banyak angin ya. Maaf ya. Banyak angin benar, gak apa-apa. Di gue postnya di sini
ternyata naik juga. Jadi gue kayak, oh kayaknya interest on China itu lumayan naik sih everywhere. Ternyata. Kayak mungkin kayak K-pop waktu awal kali Iya, ya. Waktu iya, awal iya. banget Iya, iya. gitu. Mungkin. Oh, gokil juga ya. Gitu. Keren bro. Capek belajarnya anjir. Iya Mandarin sih, susah banget, gue capek banget. Tapi sekarang kalau tadi dikasih tahu beberapa fakta sama Dimas. Aduh. Lagu-lagu lu kan ada yang jadi soundtrack game. Hmm. Itu gimana caranya bisa jadi soundtrack game? Gimana caranya? Maksudnya? Di kontak aja sih. Iya maksudnya beneran. Tinggal ditelepon. Oh berarti itu tuh bukan kayak, berarti itu dipilih. Dia milih, Iya. gua mau dong lagu lu di ini gue Game gitu. gua Iya, gitu. kayak Need for Speed Heat. Iya, Itu kan iya. lagu I Am Me, itu dia yang pilih. Terus NBA 2K23, itu lagunya apa tuh? Ini MF masuk gamenya, iya. Pokopang. Aduh Jackie Chan. Pemilihan gamenya zaman kapan anjing Pokopang bangsat. Ya kan Aduh. game juga bang. Iya betul. Itu lain kan? Lain Pokopang kan? Tapi gue penasaran berarti angkatan lu berapa? Dia Gua 89 lahir. Gue 93. Kita tuh masih sangkatan. Milenial. Wah lu lebih muda dari gue. Iya. Cici. Oh. Cimen. Cimen. Ayo dance kena dong. Ayo dance gue main. Ayo dance Ayo dance main. Ayo deh. Ragnarok. Ragnarok main. Anak warnet berarti. Pangya main gak Pangya? Enggak. Oh tuh Jam. Gue tahu tapi gue gak main. Gue bukan anak warnet. Gue mainnya Gunbon. sendiri. Apa? Gunbon enggak? Enggak, gue mainnya PS aja sih. Oh. Itu sama DDR gue masih kena. Gue DDR enggak. DDR kayaknya perempuan deh banyak deh Iya, pada saat banyak. itu. Enggak, di perempuan. Taman Anggrek cowok banyak. Iya sih benar. Dulu demenan gue tuh kayak ngeliatin cindo-cindo di DDR main gitu. Jago-jago banget. Cepet banget. Kok lu latihannya. mainnya ke Taman Anggrek sih? Dari Bapak mak gue dari Cipinang, dari Pondok Bambu. karena waktu dulu belum macet banget. Wih logistik banget. Dulu belum macet banget. Soalnya gua terpaparnya Kelapa Gading. Oh tapi gue juga ke Kelapa Jauh Gading. banget ke Taman Anggrek. Foto-foto Foto, studio iya, gitu. iya. Karena kan anak-anak penabur mainnya kemana lagi kalau bukan Kelapa Gading. Nah tapi dulu, ini menurut gue penting dibahas. Anjay. Kayak waktu zaman gue SMA tuh there's a growing kayak, bukan hate tapi kayak kalau lu terlalu Cina lu gak keren. Atau kalau lu terlalu wibu lu juga gak keren. Gitu. Jadi gue pernah ngobrol sama siapa gitu, temen cowok di kelas gitu yang gaul gitu. Karena gue dulu lumayan di tengah-tengah lah, yang muka gue kayak begini gitu kan, Cina hitam gitu. Jadi bahkan kadang Enggak hitam lah. Iya. sekarang udah sering naik mobil dan di Nih hitam dan tuh gua di mall. tuh. Kotor tangannya. Bukan, ini tato mas, bukan kotor. Mas gua kulit gua hitam. Gua keseringan naik motor. Tapi kalau dulu kan gue ya namanya juga anak-anak gitu kan, Iya. gitu apalagi di Cipinang sawah-sawah gitu. Jadi ya udahlah. Gue pernah, kita mau kemana ya gitu weekend apa? Oh kita ke Kelapa Gading aja. Terus dia bilang, gue mah ntar diketawain kalau gue ke Kelapa Gading. Gue mah mainnya ke Kemang. Wah Anjing. gila, Nora banget. Sama agak gak pantes sih. Nora banget tapi kan dulu anak-anak kan kena banget. Gue yang kayak, gitu ya Kelapa Gading tuh gak keren ya. Terus wibu juga dikata-katain kan dulu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi gue menyembunyikan kewibuan gue. Ya. Ya sekarang aja wibu bisa lebih diterima lah. Ya. Gua Ya. soalnya gua juga suka Jepang-Jepangan. Suka apa Suka tuh? gua. Sukanya apa? Hokben gua kalau gua. Oh ya. Hokben juga Indonesia anjing. Ya. Hokben juga. Kalau Hokben gua ekrol. Oh iya bener sama gua itu juga. Katsu, yakiniku. Gak maksud gue juga suka Jepang-Jepangan lah. Cukup terpapar lah sama pop culture Jepang gitu. Nah gua tuh Oke. gua tuh gak tahu kenapa. Mungkin ini karena identitas juga. Mungkin karena lu dengan pakai nama Ramen Girl, orang tuh kadang suka ngira, ini Jepang apa Cina Iya. gitu. Mungkin kali, bahkan sampai detik ini kadang ada aja, misalnya gue TikTok terus berbahasa Indo. Iya. Terus ada yang kayak, Ramen gue orang Indo. Lah, Iya. Oke. Nah, gue itu punya Bosozoku di rumah, motor. Oke. Gue punya motor Bosozoku. Oke. Nah, gue beberapa kali dikira orang Jepang. Tapi muka lo emang agak, Sumpah gue juga. Iya. muka lo samurai banget sih. Bukan sama. Iya. Ada Pedang, muka gue pedang maksudnya. Iya. Kalau nggak kepake disarungin.
Emang sering gitu kok. Tapi akhirnya jadi kayak gitu, Aduh, Cimen. oke, Akhirnya jadi kayak gitu. Gara-gara gue punya Bosozoku dan gue sering posting itu di sosmed. Ya, Banyak orang-orang yang merasa, "Bang, lu ada keturunan Jepang ya? Ngaku aja lu ada Jepangnya enggak?" gitu. Terus udah gitu gue kan kalau ya namanya pakai foto pakai Bosozoku kan emang disangar-sangarin kan. Ya, ya. Kelihatan tato gitu-gitu dong. Kalau lu bilang lu Yakuza gue percaya sih gitu-gitu. Wah iya lo wah Yakuza iya banget lagi ya, dia benar. Yakuza banget. Bener. Gak ada. Biasa Bener, ada. tapi lo main tato. Yakuza? Main dulu PS, zaman PS. Yakuza berapa? Yakuza Nol? yang PS2. Gue lupa. Aduh gue gak hafal itunya tapi gue gua juga hafal lupa. nomornya. Gue lupa PS2 pokoknya. Oke, Gue oke. punya PS2 doang. Oke. Ada awal-awal. Apa? Ada gak ya Yakuza di PS2? Nggak Atau tahu, beda? Ada ya? setahu gue ada tapi Iya, ada kan? gue gak inget nomor berapa. Gitu gue cukup terpapar lah gitu-gitu. Oke, Maksudnya oke, pop oke. culture Jepang tuh gue suka. Oke, oke, gitu. oke. Makanya ada kemiripan sedikit-sedikit. Baik. Dan apa? Gue ada satu pertanyaan. Lu mau Apa? ada lu dulu Enggak, apa? gue cuma pengen appreciate. Katanya sempat collab sama Noah juga gitu anjir. Keren Oh. banget gitu. Kalau Noah tahu lah ya? Tahu ya? Tahu. Oke. Tahu. Alhamdulillah ya ampun. Dia taunya Peter Pan. Oh ya Waktu ampun. belum ganti nama. Oke. Masih tahu. Iya. Masih dapet. Nah, gue tuh Dapat sih, dapat. pengen lebih kepengen tahu kalau misalkan itu lagu lu dipakai untuk game, itu berarti sistemnya beli putus atau royalti per Beli putus. terjual? Beli putus. Oh gitu ternyata. itu beli putus. Tapi ada kalau gitu-gitu biasa ada opsi per. Ada, itu mah nego-negoan doang sih gitu. Kalau gue Beyonce gitu gue royalty. Royalty. Iya, Karena lu belum Beyonce. beli putus saja. Ya. Udah lumayan banget kok. Ya, ya. Alhamdulillah udah lumayan banget gitu kan. Karena kalau royalti biasanya tuh mereka lebih males karena ngurusnya lebih ribet dan kadang kita nggak tahu perusahaan tuh mau segede dan seglobal apapun ada aja yang Permainannya. ada aja yang agak tai. Jadi kayak dealnya begini. Agak lembek tuh. Duitnya Bukan. agak basah. Bukan tekstur tainya yang dibahas, kelakuannya. Oke. Alamu, goblok. Maaf ya teman saya goblok. Wah lu anak binus banget sih. Kenapa tuh? Gak tahu kayak binus aja. Minus banget. Muka lu macet kayak Robelong. Oh gitu ya. Enggak, gue penasaran aja sih sistem lagu bisa Iya. dipilih di game tuh kan berarti kan Keren dianggap prestasi lagu lu anjing. itu Mewakilkan. mewakili si karakter gamenya. Kalau Need for Iya Speed, sih. dua-duanya oke sih. Need for Speed sama NBA, NBA. itu Gue gak mau main lagi bener. NBA. udah pasti ini banget, hip hop banget gitu. Asik, Apalagi asik. Need for Speed. Need for Iya, Speed Need tuh, for Speed. Bener. gua kan main Need for Speed 2 Underground, PS2 Gua lah. juga main itu. Iya, itu kan lagu-lagu, gue banyak tahu lagu-lagu hip hop ya dari situ. Ah, Pada saat I itu see. terpaparnya. I see. Kalau gue tunggu NFS Underground gue main tapi waktu itu ada apa aja sih Gran Turismo Gran gitu Turismo. kan. Gran Turismo, tapi kalau Gran Turismo kayaknya bukan hip hop deh. Iya Gran Turismo racing banget sih. Racing, banget. dia kan Racing dia kan banget, Gran racing Turismo banget. itu kan racing simulator sebenarnya. Apa Lebih- bedanya sama NFS? What you Beda, mean? kalau NFS itu cara mainnya tuh kita pakai third person view. Ya pokoknya yang Kan bisa diganti-ganti bukan? betul, tapi secara basic cara bawanya tuh game aja. Kalau Gran Turismo itu tuh memang kayak lu ngendarain mobil. Dan Gran Turismo itu memang dipakai untuk simulator. Tunggu, berarti bisa dong buat orang belajar drifting. Bisa. Bisa, Di situ bisa. dulu gitu. Kalau nggak salah Simulasi yang dulu. ngeluarin pertama kali joystick untuk yang setir apa itu emang didesain untuk Gran Gran Turismo. Turismo. Berapaan sih tuh? Oh jadi jualan kita. Berapaan? Enggak tahu deh. Gue sih nggak tahu berapa, tapi om gue jualan. Kalau mau Jangan sampai Cina segitu. Jualan usaha. gue nggak tahu berapa, tapi ya sekarang mah kebelilah sama lu mah. Amin, amin. Bikin Berapa pabriknya mah coba? bisa. Coba cari deh. Bisa buat rumah siapa tahu. Beda-beda. Jadi ada stick yang emang realistis banget. Iya, Realistis konsolnya banget. beda-beda. Total sama Ya. ininya. Kalau di Shopee ada yang 100.000. itu Buat plastik, mainan. itu gue tahu Iya, plastik. buat Warnanya nabrak tuh, pink hijau stabilo gitu-gitu. Kesel banget. Ada, tapi itu bisa kan. Oke. Apa kabar Ramen Girl? Anjing, udah mau ending lu masih nanya apa kabar? Bangsat. Ulang lagi. Capek banget. Enggak, ini sedikit trivia terakhir aja. Jadi si Ramen Girl ini, Cimen. Cimen ini ternyata Ya. memang
sangat percaya sekali dengan obat-obatan Cina. Makanya itu diisi tumblernya itu lohan kok lu gila. Ya lagi. Itu apa? Stanley. Kagak. Kenapa gue gak Corsicle. Stanley? Eh, Karena gue Cina. Jadi jadi Gue milihnya yang 100.000. Piaoying, mereknya Piaoying. Enggak. Let me. Maksudnya dengan tumbler segede gitu diisi lohanko kan mantep bener. Iya karena tenggorokan gue tuh suka skibidi gitu. Jadi gue tuh selalu nyetok lohanko banyak banget. Nah tanya nih, ini orang-orang ini lohanko banyak banget. Itu riders lu bukan? Sayangnya enggak, kenapa gue gak minta ya? Iya. Boleh. Bisa tolak Riders. angin doang. Tapi boleh. Tolak angin bagus. bener. Tapi enggak Cina. Enggak Cina. Iya. Kita harus attack dari berbagai Betul. budaya. Iya. Tolak angin oke tapi kombinasi lohanko Lohan mantep Oh, sih. iya. Terus Segar apa sih. lagi ya? Apalagi yang sering lu pakai? Minyak Cina gitu yang warna merah tuh apa? Gue lupa namanya. Pokoknya itulah. Obat merah. Obat luka. Bukan minyak doang, minyak tapi tempatnya tuh merah. Itu obat merah. Obat Dia anak merah. Medan sih. Itu obat merah sih itu. Itu ngeri banget sih. Kenapa Iya. ngeri? Oh, lu belum pernah pakai? Pakai emang Kan ngeri. sakit, kena luka kan sakit. Obat merah bukan yang minyak. Oh gue yang Yang minyak. obat, yang Gue- di Taoyouching itu. Ah, gua nggak itu, pernah nyoba tuh. Itu obat luka. Kalau Itu kena luka, mrr, Oh iya? gak mungkin lu gak teriak. Gue pengen sih. sakit banget. Tapi Coba. kering, abis itu luka lu sembuh. Bener. Wah Segitu mujarabnya. agak Orang Shaolin. buntung aja numbuh tangan disiram. Enggak, Bar. Enggak Itu gitu, berle- enggak ya? Lu berlebihan lu. Enggak gitu, enggak Mats. gitu. Berlebihan itu Enggak. baru Tapi anjir. gue tuh sebenarnya percaya banget kayak sebenarnya ya banyak hal tuh sebenarnya bisa disembuhin dari obat Cina doang. Atau dari metode alternatif Metode, ya, Cina. ya, ya. Terus kayak misalnya gak cuma itu, tim gue juga udah tahu nih. Kayak kalian tahu pace gak? Tahu. Tahu. Kita pernah ngundang ke sini. Kita pernah undang ngobrol. Serius? Iya. Pace master? Ko siapa namanya? Ko Randy. Randy namanya. Berapa dia? Bayarannya? Iya. Oh, enggak dibayar waktu Kemarin itu kita kesini. ngobrol Kita aja. ngobrol aja. Maksudnya kalau konsult. Oh, nggak nggak tahu tahu. kalau itu. Dihubungin aja nanti kita Dihubungin kasih aja. kontaknya kalau mau. Benar, Oke. ada. Tapi kita ngobrol aja soal pace itu. Pacar reader, feng shui, kita ngobrol. Kemarin kita baru ngobrol sama Kosidi. Kosidi. Dia ini arsitek berbasis feng shui. Oh oke. Oke. Dia dosen di Untar. Atma. Dosen di Atma, dosen arsitektur. Oh oke. Gitu, tapi basicnya feng shui. Oke. Dia arsitektur berbasis feng shui. Kita ngobrol kayak, anjir mahal banget jasa lu ya. Gitu. Kesimpulannya gitu ya. Iya benar. Berarti lu percaya pace Gue feng percaya. shui? Gue percaya. Jadi orang kan banyak yang kayak, itu gak logis apa segala macam. Tapi buat gue kayak, look guys. Enggak, itu logis banget. Setelah Logis kita banget. dengar penjelasan Benar. kemarin itu semua logis. Ada hitungannya. Emang ada hitungannya. Tapi satu hal lagi buat gue kayak gini. Itu kan pace udah dari lama kan. Iya, Iya. The Chinese did not learn this for nothing guys. iya betul. Kayak Chinese tuh ada dari dulu ada kingdom apa segala macam. Pasti kan ada advisernya segala. Wah ini pasti udah dipakai buat Sun Tzu perang atau Benar. whatever gitu loh. Pasti Dan ada pace fungsinya. itu gue perhatiin sangat apa ya kalkulatif detail apa dibanding at least buat gue ya dibanding astrologi. Apa yang lu pakai diterapkan ilmu Di hidup lu? pace itu? Wah. Ke apa? Apakah penentuan beli rumah? Penentuan Membangun rumah. nyari rumah iya yang bentuknya maksudnya lingkungannya gimana segala macam dan menurut gue setelah pindah nih gue Lebih oke. sangat jauh lebih oke sih karena gue percaya energi gitu-gitu. Iya. Ini sesuai yang diomongin Kosidi kemarin. Iya. Oh iya energi juga itu ya. benar. Nah terus kayak tapi gue nggak sampai yang kayak karena kamu api baju kamu jangan merah juga gitu. Gue kayak Kalau kemarin sih Kalau gak nyampe itu ya, segitu nggak sih nyampe emang ya sih. nggak begitu karena baju gue kayak whatever gitu. Cuman kalau peletakan bed apa gue percaya banget. Iya, maksudnya posisi pintu, Posisi pintu. dapur gimana, tangga. Terus kayak sebesar apa jendela terus ada Ngadep hijau-hijau kemana, apa enggak. benar. Kayak karena gue api tuh, gue api banget lah. Nah terus gue kayak cross check trace back gitu. Kayak ke manajer gue semenjak sama dia, dulu kan gue manajer gue beda kan. Tapi semenjak sama dia gue merasa, bisnis is better gitu kan. Terus pas gue cek, wealth star gue metal. Dia metal. Cocok. Gue kayak emoji laler. Jadi gue percaya sih. Oh. Gitu. Dan itu gue cekin semua tim member gue cekin sih. Kayak kita
Karena gini, karena setiap orang tuh, kita tuh nggak boleh merasa sotoy atau terlalu pinter. Ya. Human brain tuh cuma kepake berapa persen Betul, kan. Banyak hal benar. yang kita nggak ngerti. Jadi kadang gue merasa butuh hal-hal seperti itu yang emang udah jelas gitu dipelajari oleh berbagai master dari beribu-ribu tahun lamanya. Untuk bantu kita guide, dalam hidup, karir dan lain-lain gitu. Dalam memanage anak-anak di kantor, memanage manajer gue juga Kepake gitu. untuk ngurus tim lu juga berarti itu. Banget gitu. Daripada gue pusing, kan enak ada guidance-nya. Iya. Gitu. Oh. Oke lah ya, udah disuruh closing lagi tuh. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sih happy aja. Happy banget, Cuman kan anjir. siapa tahu lu ada kegiatan lain abis ini. Benar. Oh, Dan akan ada sih. dalam waktu dekat akan rilis album? Yes, ada. Apa? Kapan? Kemungkinan besar Oktober. Oktober 2 bulan lagi, 2-3 bulan Iya lagi. makanya gue agak Tapi udah siap dong, udah siap ready semua. dong. 90, kok lu batuk? Wah, tim gue nih. Kenapa nih? Wah. Ada apa nih? Ini. Perlelohan kok. Doang kok. Nah, 80% siap. 80% siap. Siap. Kemungkinan rilis Oktober. Yes. 2025 ya. 2025. Kan 2026. Iya. Akan ada release party dong. Ada. Boleh dong kita datang. Datang nggak kalau diundang? Oktober tanggal berapa? Asik. Soalnya Enggak, ini agak Oktober padat. kayaknya gue lagi di Sulawesi. Ngapain? Gue kan penjelajah. Nah, Oh lu bolang banget. Bola. Nah. Oh. Jadi kemungkinan di bulan-bulan itu. Tapi kalau buat Ramen Ya. Girl gue pulang sih. Oktober tanggal berapa? Wes buka Belum tahu, kalender. belum tahu. Buka Oke, bisa. Gak usah ngecek dong. Kalau itu langsung bisa, gak usah. Si kosong baru. Emang kosong. Belum tahu tanggalnya, oke bisa. Oktober lah, Oktober. Oh sama sama lu juga Oktober kan? Apanya? Ya, gua Dia bikin special show. Oktober juga 18. Pertunjukan Oktober. tunggal. Oh, tunjukan ke SBY juga. Apa gimana? Nah, maksudnya kayak Tapi lu bikin gua nggak konser ngelukis. lah. Iya, konser Kalau tunggal kalau gitu. stand up comedian kita bikin konser tunggal sendiri, kita 1 jam atau 1 jam setengah di panggung Iya. gitu. Oh benar. gitu, sendiri? Apa, Sendiri. kok tunggal? Ya, ada Oke, opener oke. lah. Ada openernya lah. Oke, di mana? Di Kuningan, ntar 18 Oktober. Oh, 2025. kalau ini udah fix, udah lebih fix daripada Udah album fix. gua. Ya udah fix. Karena kan untuk bikin special show kan harus jualan tiket dulu. Bener. Oke. Kita- Oh, mainnya jualan tiket ya? kalau- Iya, Iya, kalau- kita nyari tiket. duitnya dari situ. Tolong Kan dibeli sponsor ya, belum teman. banyak yang mau masuk. Agak jauh lah. Sponsor. Kita kan mediocre. Bener. Ngerti lah. Bener. Masa sih? Nah, Iya. Iyalah. Belum. Mediocre ke bawah dikit lah. Bukan ke atas ya, bukan mediocre naik dikit, Bukan, tapi mediocre di mediocre ke bawah bawah dikit gitu. Kita nggak punya istilahnya, jadi kita sebutnya mediocre. Merendahkan diri sama ini. Bener. Bukan merendahkan diri. Kita nggak segitunya. Kita realistis emang segitu. Ini kapasitas gedung gua 800, tiket sampai saat ini baru 87. Enggak. Lo mikirnya, Pusing gua gimana ini. Nombok puluhan juta gua ntar anjing. lo mikirnya jangan gitu. Gimana Lo tuh? mikirnya, kapasitas 800, tapi yang apa kebeli 87. 87 dari 800 itu berarti udah berapa? 10%. 10%-nya. Lo Ya. harus mikir gitunya. Oh 10% berarti gue cuman tinggal gimana caranya bisa minimal Nah berapa cuma kan puluh persen. 10% ini nggak nutup sewa gedung gitu. Realistis. Kan minusnya di Realistis. situ. Paham. Bukan masalah harus mikirin 10%. Paham. Itulah makanya. Paham. Oke, good luck Cimen untuk album barunya nanti yang akan rilis Oktober. Thank you. teman-teman. Semoga lancar. Amin. Semoga lancar, Nanti meledak ditunggu albumnya. undangannya. Siap, mau banget kita datang. Oke, kalau gitu terima kasih Sekoci yang sudah nonton. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.